Ya, kita jumpa kembali. Mari kita awali perjumpaan kita dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 376, bait pertama dan kedua. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamatku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi kami semua. Sehingga di dalam kami membaca dan merenungkannya, kami melakukan dengan hati yang kudus oleh karena Engkau kuduskan. Berbicaralah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengar dan melakukan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan Lukas pasal 2 ayat 36, 37 dan 38. Demikian sabda Tuhan. Lukas 2, 36 sampai 38. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sosok perempuan yang begitu setia kepada Tuhan. Di mana letak kesetiaannya itu, saudara? Hana itu punya arti secara harfiah yang dikaruniai atau yang diperkenankan atau yang mendapat perkenanan. Jadi yang dikaruniai, yang mendapat perkenanan atau yang diperkenankan. Diperkenankan apa Hana ini? Untuk bertemu dengan Yesus. Untuk boleh menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang atas kuasa yang Tuhan berikan kepada dia dan diwartakan kepada banyak orang. Lalu di mana saja letak kesetiaan Hana ini? Nah, saudara, kalau kita baca dalam Alkitab,
Hana ini seorang janda. Pertanyaannya, apakah dia janda dicerai ataukah janda ditinggal mati? Memang tidak ada keterangan di Alkitab yang kita baca ini apakah dia ditinggal mati suaminya atau diceraikan suaminya. Tetapi hanya satu keterangannya, setelah berumah tangga ia hidup 7 tahun dengan suaminya. Nah, setelah itu dia hidup dalam posisi sebagai janda. Dari keterangan ini jelas bahwa Hana inilah ditinggal suaminya. Dia tetap setia kepada suaminya. Buktinya sampai umur 84 tahun dia tidak menikah lagi. Kalau ditinggal mati pasti ada keterangan. Hidup 7 tahun dengan suaminya dan setelah itu ditinggal mati suaminya. Tapi karena ini tidak ada keterangan apakah dia ditinggal mati, maka kemungkinan besar dia adalah diceraikan. Ya, di Israel wanita tidak bisa menceraikan suami. Tetapi yang bisa adalah diceraikan oleh suami. Nah, kesetiaannya di mana? Hana tetap setia kepada suaminya, Hana tetap setia kepada perkawinan yang monogami, ya. Dan disinilah kita melihat bagaimana Hana sangat setia. Yang kedua, di mana letak kesetiaannya? Hana senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dia 84 tahun senantiasa berdoa dan berpuasa di rumah Tuhan. Bahkan di situ dikatakan dia tidak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Ya enggak, itu mungkin sesuatu yang ingin dinyatakan dengan sangat. Karena rumah Tuhan biasanya kalau enggak ada kegiatan yang istimewa, begitu jam 6:30 malam langsung dikunci sampai besok pagi jam 4:30. Nah, itu berarti Hana harus meninggalkan rumah Tuhan. Artinya tidak meninggalkan rumah Tuhan itu artinya dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Rumah Tuhan adalah rumah yang dipakai untuk beribadah. Kalau dia tidak meninggalkan rumah Tuhan berarti dia tidak meninggalkan ibadahnya. Sekalipun dia janda, dia harus berjuang menghidupi dirinya sendiri. Makanya dia terus berdoa dan berpuasa. Nah, di mana lagi letak kesetiaannya? Dia setia berdoa dan berpuasa. Lalu apakah cukup? Enggak, dia tentu tetap setia membaca kitab suci. Ya, dia tetap setia membaca. Jadi di dalam doa dan puasa pasti diiringi dengan setia membaca kitab suci. Dan disitulah kita melihat tentu ada pujian, yakni ucapan syukur, lantunan kita yang merdu. Mungkin kita tidak tahu apakah suara dari Hana ini merdu sekali ya, tetapi karena dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, maka di hadapan Tuhan suara Hana pasti merdu. Ya. Jadi mungkin di telinga manusia yang lain sesamanya, wah pales gitu ya. Tetapi di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, kita yakin suara Hana ini pasti merdu. Nah, setia lagi gimana? Dia setia berbicara menantikan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Nah, itu sebuah kesetiaan yang luar biasa. Sampai memutih rambutnya Hana, sampai tua, sampai lansia, kesetiaan Hana tidak berubah. Nah, karena itu saudara, itulah teladan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia sampai memutih rambut kita? Kalau saya tetap, ya, saya setia. Wong rambut saya sudah putih. Nah, itu ya. Jadi saya tetap setia. Nah, bukan itu maksudnya, tetapi mari sampai kita tua, sampai kita siap dipanggil Tuhan seperti Hana, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada keluarga kita. Kita tetap setia beribadah,
mengucap syukur. Bekal 2 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan melangkahkan kaki di 2021. Sangunya apa? Sangunya adalah kesetiaan ini. Kesetiaan beribadah, kesetiaan dengan keluarga, kesetiaan dengan Yesus, dan setia baca kitab suci, menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh luar biasa contoh teladan Nabiah Hana. Seorang nabi perempuan yang luar biasa. Ia tetap setia walaupun ia harus hidup sendirian, menanggung beban yang berat, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan sampai usia yang lanjut. Bapa di surga, kami juga demikian. Kiranya Bapa mampukan kami untuk tetap setia kepadamu, sekalipun kami berhadapan dengan pergumulan hidup yang berat. Tetapi kami yakin dalam situasi yang seperti ini, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk setia kepada Tuhan, setia kepada keluarga, setia beribadah dan bersyukur, dan kami setia menjaga diri supaya kami tidak terkena corona. Terima kasih Bapa. Ampunkan kami, dosa kami, salah kami, kalau kami belum setia kepadamu. Tetapi hari ini kami mengambil keputusan untuk setia kepadamu. Terima kasih Bapa. Amin. Dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Mari kita akhiri dengan Kidung Jemaat 376, bait ketiga dan keempat. Dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu, dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Tuhan beserta saudara. Amin.